Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Warna Rahmi. Di video kali ini aku membuat es pisang hijau yang seger banget dan cara buatnya sangat mudah. Bagi teman-teman yang bingung pengen bikin cemilan apa yang berbahan dasar pisang, bisa simak terus video ini sampai selesai ya. Dan jangan di-skip, selamat menonton. Pertama-tama, panaskan kukusan terlebih dahulu. Kemudian akan aku kukus pisang kepok matang. Di sini aku menggunakan sebanyak 10 buah. Pisang kepok ini juga bisa diganti dengan pisang raja matang. Nah, kemudian dikukus hingga matang ya. Sambil menunggu pisangnya matang, siapkan wadah, masukkan tepung beras sebanyak 100 gram dan seperempat sendok teh garam. Tambahkan 1 bungkus santan instan 65 ml dan tambahkan juga air putih sebanyak 750 ml. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Sambil mengaduk-aduk, bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya, tekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Setelah tercampur merata, kemudian adonan ini disaring dan dimasak di atas teflon atau wajan anti lengket. Ini bahan untuk membuat bubur sumsumnya ya teman-teman. Sambil terus-menerus diaduk, dimasak menggunakan api kecil saja. Tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aromanya lebih wangi. Adonan bubur sumsum ini dimasak sampai mendidih meletup-letup dan berubah menjadi kental serta licin. Apabila sudah kental, meletup-letup dan juga licin seperti ini, tandanya bubur sumsumnya sudah matang. Kemudian bisa matikan api dan pindahkan ke wadah lain. Setelah kurang lebih 15 menit, ini pisang kepoknya sudah matang. Kemudian aku angkat dan didinginkan terlebih dahulu. Sambil menunggu pisangnya dingin, siapkan wadah untuk membuat bahan kulit hijaunya. Masukkan 150 gram tepung beras, 150 gram tepung terigu, 5 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan 65 ml dan seperempat sendok teh garam. Tambahkan air putih sebanyak 500 ml. Untuk warna hijaunya aku tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian semua bahan ini diaduk-aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah semua bahan tercampur merata seperti ini dan gulanya larut, kemudian aku saring dan aku masak di atas wajan anti lengket atau teflon. Masak menggunakan api kecil saja sambil terus-menerus diaduk ya. Adonan kulit hijau ini akan aku masak sampai benar-benar mengental dan membentuk seperti dough atau adonan. Karena mengaduk menggunakan whisker sudah mulai berat, kemudian aku lanjutkan mengaduk menggunakan spatula. Diaduk-aduk terus sampai adonannya menjadi kalis seperti ini ya teman-teman. Apabila adonannya sudah dirasa cukup kalis, kemudian bisa matikan api dan pindahkan ke wadah. Siapkan plastik yang sudah diolesi dengan sedikit minyak goreng dan ambil secukupnya adonan kulit atau adonan yang berwarna hijau. Kemudian pipihkan menggunakan jari tangan. Untuk ketebalannya dikira-kira ya teman-teman. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga. Kemudian letakkan 1 buah pisang kepok yang sebelumnya dikukus tadi, lalu digulung menggunakan plastik. Untuk cara menggulungnya, teman-teman bisa lihat di video ini ya. Sambil ditekan-tekan atau dipadatkan, kemudian bagian ujungnya dibentuk lancip.
Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini ya teman-teman, menyerupai pisang hijau yang masih mentah. Kemudian letakkan di dalam loyang yang telah diolesi dengan sedikit minyak goreng. Kemudian ulangi lagi membentuk pisang hijau ini sampai adonan habis dan pisangnya habis ya teman-teman. Setelah selesai membentuk pisang hijaunya, kemudian akan aku kukus di dalam kukusan selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang. Jangan terlalu lama ya, supaya bentuknya masih bagus dan tidak meluber. Setelah 10 menit, ini pisang hijaunya sudah matang. Kemudian bisa dilanjutkan mengukus adonan yang lainnya ya teman-teman. Dan ini bahan-bahan untuk membuat es pisang hijaunya sudah lengkap ya. Ada bubur sumsum, ada es secukupnya, dan juga pisang hijaunya. Untuk pemanisnya aku menggunakan sirup frambozen. Di sini aku pakai merek Mawar. Lalu aku ambil satu pisang hijaunya dan aku potong-potong menggunakan spatula plastik. Nah, untuk memotong ini lebih mudah menggunakan spatula plastik seperti ini ya teman-teman daripada menggunakan pisau. Karena kalau menggunakan pisau itu biasanya lengket. Untuk penyajiannya aku letakkan bubur sumsum secukupnya di dalam piring. Kemudian aku susun potongan pisang hijaunya di dalam piring. Boleh disusun atau diletakkan sesuai selera ya. Aku beri hiasan daun pandan supaya lebih menarik. Aku tambahkan juga es secukupnya. Ini opsional, kalau nggak mau pakai es juga nggak apa-apa. Lalu bisa disiram atau diguyur dengan sirup frambozen. Dan ini dia sudah jadi teman-teman, es pisang hijau ala dapur Wana Rahmi. Sekarang aku pengen cobain ini, bubur sumsumnya beneran lembut dan enak banget. Rasa bubur sumsumnya ini gurih banget, lembut ya pastinya teman-teman. Dan ini aku pengen cobain potongan pisang hijaunya. Pisang hijaunya juga benar-benar lembut ya teman-teman. Jadi adonan hijau atau kulitnya ini sama sekali tidak keras. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah banget kan? Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.